junjunan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita berbanyak-banyak bersolawat kepada beliau. Sebanyak cinta kita kepada beliau, sebanyak itulah solawat kita atas beliau. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya awali dengan kata maaf. Sekiranya nanti ada yang merasa tersinggung, maklumlah, udah lama tidak bersuara, nanti tersinggung. Karena sudah lama tak bertemu, ada yang berubah, ada yang berganti, ada yang bertukar. Mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulnya tidak berubah, tidak bertukar, tidak berganti. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai pembicaraan ini sampai syuruk. Kita sering mendengar, mungkin kita yang ngomong, kita menyebut atau orang menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pun disebut besarnya, beliau juga sudah besar. Tapi saking inginnya kita menyatakan cinta kita kepada beliau, maka kita sebut, kita tambah lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, tadi malam saya di salah satu masjid di seberang ujung Sukakarya, seberangnya, tak usah disebut nama masjidnya, tapi pengurusnya bilang masjid ini kompak jamaahnya, walaupun banyak perbezaan. Di dalam perbezaan mereka tetap kompak. Tak setuju ya sudah, tidak ada marah-marahnya, tidak ada benci-bencinya. Tidak setuju nih karena beda pendapat, udah. Soal imam terserah siapa yang jadi imam. Kalau kebetulan yang maju imam yang bismillahnya sir, lanjut. Kalau kebetulan imamnya bismillahnya jahar, teruskan, ada masalah. Begitu juga dengan acara Maulid Nabi. Yang tak sepakat, tak sependapat, dia tidak mencaci maki. Beda dengan di tempat-tempat lain. Dia yang salah dari acara itu apaan coba? Yang salah dari acara itu apa? Sehingga disebut sesat. Di mana tak sesatnya? Ini sejak mengaji lo tuh, waktu dulu lo mengaji-ngaji tidak ada yang sesat. Bisa sejak mengaji sesat semuanya. Berarti mengajinya tidak betul nih, udah sesat semua. Ada masalah dan ada yang salah. Baca Quran salah enggak? Enggak. Di situ ada baca Quran. Sambutan pengurus salah enggak? Enggak. Ada sambutan pengurus, enggak salah. Terus salahnya di mana? Enggak ada kita tabuh-tabuh rebana di dalam masjid, joget-joget, nari-nari. Tidak ada yang berlebih-lebihan.
Si ustadz yang kita undang itu pun kalau dia menyampaikan hadisnya hadis sahih aja. Yang disampaikan ayat. Lalu letak masalahnya di mana? Kan ada orang tidak setuju, tidak sepakat, sehingga membenci. Ya, tanya kayaknya di masalahnya. Tidak bisa dia jawab. Coba. Ya itu tuh berarti nama acaranya yang salah. Kalau nama acaranya yang salah kita tukar, Bapak ya. Kalau dulu namanya Maulid Nabi, sekarang kita ganti Tabligh Akbar Cinta Rasul. Hilangkan kata-kata maulidnya. Kalau gara-gara itu bersyakak lo awak, ribut pula awak. Itu tadi malam dapat pelajaran, mereka kompak, tidak sepakat, lanjut dengan pendapatnya, tapi tidak membenci, tidak memaki, tidak ribut-ribut. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke Nabi besar tadi. Kita sering mendengar, mungkin kita yang nyebut Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya ialah, benarkah Muhammad besar? Seberapa besarkah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa beliau besar? Sepanjang perjalanan sejarah, sejak Adam Malik, Adam Jordan, dan Adam berikutnya sampai hari ini, banyak tercatat nama-nama orang-orang besar sepanjang sejarah, dengan beragam tipe dan merek, dengan bermacam ragam dan model. Banyak tercatat, banyak tertulis nama-nama orang-orang besar sepanjang sejarah. Satu, ada orang besar karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kekuasaannya dia besar. Ini yang pertama, orang ini besar karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kekuasaan. Selagi pangkat masih disandangnya, jabatan masih didudukinya, kekuasaan masih dalam genggamannya, orang ini besar. Tapi pada masanya nanti ketika pangkat tak lagi disandang, jabatan tak lagi diduduki, kekuasaan lepas dari genggaman, orang ini pun kembali kecil. Sebutlah nama Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau besar karena beliau presiden, menduduki jabatan presiden, panglima tertinggi, di atas para jenderal tertinggi. Nah, tinggi lagi beliau. Besar karena jabatan, karena kekuasaan. Bukit Tinggi Kampung Ibu kalaupun ada wali kotanya, tetap beliau juga yang di atas itu. Termasuk kampung saya.
kekuasaannya sampai batas negara lain, luas. Negeri ini bisa hitam, bisa putih, bisa merah. Besar karena kekuasaan. Selagi jabatan masih diduduki, pangkat masih disandang, kekuasaan masih di tangan. Sebutlah nama Susilo Bambang Yudhoyono. Dulu beliau besar karena kekuasaan dalam genggaman, jabatan dalam dudukan, pangkat masih disandang. Setelah itu apa? Balik kecil. Nerima aja lah, kalau udah kecil kita balik nerima aja lah, ikut aja lah. Kalau orang kecil mau apa lah. Sebutlah nama Syamsuar. Kenal Bu? Beliau besar karena beliau orang nomor 1 di Provinsi Riau. Selagi masih jadi orang nomor 1 di Provinsi Riau ini, beliau besar. Sebutlah nama Dr. Haji Firdaus STMT. Kenal Bu? Siapa? Ya. Sekampung Bu? Enggak ya? Besar karena beliau orang nomor 1 di kota ini. Mari lihat kisah ini. Hari itu si Om ngajak saya untuk menemui sahabatnya. Waktu itu sahabatnya belum jadi menteri, jadi masih mudah ditemui. Van, apa Om? Kawankan Om ke Hotel Pangeran. Jumpa kawan Om. Sampai di Hotel Pangeran, kau duduk di sini, Van. Om kesana dulu, kami janjian di ruang itu. Nengok-nengok lift lah kerja saya dari jauh, melihat orang masuk lift, keluar lift, masuk lift, keluar lift, sampai si Om selesai si Om. Udah Om, udah. Saya masih nengok ke lift. Tiba-tiba dari lift keluarlah seorang bapak ditemani seseorang di belakangnya. Bapak itu pakai kursi roda. Gitu ya. Lalu saya bilang sama si Om, Om, itu bapak kita dulu kan? Iya, kata si Om. Kok nggak ada yang menyapa? Sehotel nggak ada yang menyapa. Apa nggak ada yang kenal gitu? Apa nggak ada yang tahu gitu? Kok nggak ada pengawalan? Kok nyoba duo saja? Nggak ada orang lain. Kata si Om, kaulah yang menyapanya, saya pergi. Saya dekati, salim, cium tangan. Assalamualaikum Pak. Dulu waktu menjabat, kemana aja lupa sama Ustadz. Setelah hendak menjabat, Ustadz tidak pernah lupa. Walau bagaimanapun, Bapak pernah menjadi Bapak kami. Sangenyang atau banyak, jasa Bapak ada. Kenapa
semua orang asik dengan urusannya, membiarkan bapak itu tanpa penghormatan, karena pangkat sudah tak disandang, jabatan sudah tak diduduki. Itu bukan kursi jabatan yang didudukinya tuh, kursi roda, kursi orang sakit. Habis kalau ndak siap, dulu kemana-mana dikawal, difasilitasi, naik mobil disopiri, nah gitu ya. Turun mobil dibukain pintu, ange ari dipayungi. Nah, lupa pakai selop diambilin selop. Selop bapak dong, ntar ya pak. Nah, sepatunya dia bawa, mesin mobil, selopnya. Ada rumah yang listriknya dibayar negara, buah-buahannya dibeliin oleh negara. Lama. Kalau datang disambut itu enaknya jadi orang besar tipe 1 nih. Datang disambut, ditunggu. Nggak percaya ibu-ibu, bapak-bapak, coba Ahad besok hadirkan Pak Wali. Subuh Ahad besok Pak Akaba caronya gimana, yang dekat sama beliau lah bisa tuh. Datangkanlah Pak Wali. Kita kelurahan apa nih? Delima. Datang Pak Wali, lurah Delima datang enggak? Nah, Mbak tuh. Padahal enggak kita undang tuh. Kita kasih tahu aja. Lurah kita ibu apa bapak? Bapak. Pak Lurah, Ahad besok, ini Pak Wali datang ke Baitul Aras. Oh iya, saya datang. Tahu ada undang, bagi tahu saja. Hati bonya tuh tanpa diundang. Kalau ambo diundang, kuliah makan sarapan, nya ndak diundang loh. Ibu aja nya. Camat datang nggak? Datang, kalau nggak ada halangan datang camat. RW sekelurahan Siko tuh. Datang. Disambut tuh, apalagi kalau tabligh akbar, ibu-ibu berseragam nyambut. Ibu-ibu berseragam nyambut. Begitu kaki si bapak turun dari mobil, ibu ketua dari yang berseragam tadi ngasih kode. Apa maksudnya tuh Ustaz? Mulai. Ibu-ibu tuh masing-masing megang benda bulat tuh. Ada yang agak kecil sedikit, menengah, ada yang besar. Mulai kata ketuanya. Tang 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 tang, kup 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 kup, tang 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 tang, kup 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 kup, telentang telentang, telungkup telungkup, telentang telentang, telungkup telungkup, telentang telentang, telungkup telungkup, telungkup telentang, telentang telungkup. Disambut. Ustaz datang, mana ada telentang telungkup. Talantang surang lah Ustaz, talungkup surang lah Ustaz. Tak ada penyambutan. Duduk terserah Ustaz mau di mana. Itu kalau orang besar diundang, duduk disiapkan. Betul tak? Iya. Udah disiapkan buah-buahan. Kok mana ada buah tuh Ustaz? Ada orang. Ustaz cemeh atau marah atau nyinggung-nyinggung nih, akan ngasih contoh. Untuk apa buah coba? Untuk apa? Tiap hari dia makan buah. Tapi disiapkan buah-buahan tuh. Batu tu lo jo plastik tuh. Kue itu bulo. Air minum itu bulo. Tapi untung nih cangkir kita nih yang begini. Ada masjid cangkirnya yang biasa aja, tutupnya pun kadang udah mereng-mereng. Enggak bercuci pula.
Iya di kerannya jadi gituan. Nah gitu aja cuma di keran. Nah, limo Ustaz minum di situ. Muncul Ustaz limo situ. Nah, penyakit Ustaz nanti itu berpindah ke masjid Ustaz. Akhirnya samo limo sakit Ustaz. Dia 5 minggunya. Itu saya lihat sendiri tuh. Baun lipe galehnya. Wah kaminun, tak lu minum. Baun lipe, tak amal ya. Tak diminum Ustaz. Udah. Itu gale-gale khusus tuh. Babukaan lebih ke plastik tuh. Lamanya lah. Sampai duduk khusus penyambutan. Masuk tuh, masuk semua orang berdiri tuh. Saya pernah mendampingi orang nomor 1. Saya tidak mau berdiri, tapi dia orang tagak satunya malu lah Pak. Berdiri orang semua. Saya duduk tuh. Orang tagak lu sadoma ya. Memang semuanya pula tuh salahnya. Tagak lah Pak. Salim duduk. Tempat khusus. Pak enak kan? Makanya berebut orang. Enak, fasilitas. Tapi setelah itu kalau tidak siap sakit. Nah, itulah dari sakit ya. Pokoknya sakit-sakit parah aja tuh kalau tidak siap. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ada lagi orang besar karena harta benda yang dimilikinya. Besar karena hartanya. Kemarin malam pulang dari makan. Ini ngantar kiai lalu pulang tuh Ustadz yang punya mobil yang nyopiri ngomong, Ustadz lah makan ulun makan walah ayo. Pulang tuh di mobil saya tanya, yang sebelah lagi kerjanya di Toyota, nanya mobil Alphard Baracie, saya bilang 1,2 Ustadz. Yang Velfire itu 1,4 Ustaz. Tambah panjang O-nya. Mana Ustaz kembali? Ndak nanyo ajo. Tapi lo kembali. Kata Ustaz yang bawa mobil, lama naik Alphard tua saya yang nyambung. Ndak lama lagi itu saya bilang. Tengok ini saya bilang. Spion nih yang di dalam ini. Iko gambar awak nak dosi koron. Ndak. Itu yang di luar itu tuh nampak. Gitu loh yo. Awak ndak punya tapi nanya itu pula. Biarlah ndak punya tapi menikmati. Itu pula enak aja di Ustaz tuh ceramah dijemput. Disambut kayak tadi itu tuh. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan. Ini yang kedua ya, besar karena harta. Apa enaknya jadi orang besar model kedua nih Pak Ustadz? Enak lah, mobil mewah. Mana ada orang kaya naik Avanza? Ada. Kayu apa pakai Avanza? Ya boleh pakai Karimun. Karimun bisa masuk dalam masjid ya Ustaz. Wah, itu 3 Karimun sekali masuk. Wah. Nah ada. Pergilah ke rumah-rumah orang-orang kaya itu. Ada. Orang kaya tidak mau tinggal di komplek. Karena tanah terbatas. Paling 10 kali 20, sekarang 8 kali 12 perumahan. Itu ditinju tembok roboh rumah itu. Basinya bukan basi ya, orang tua sudi-sudi itu begol. Ini tagaan tuh.
Berkelahi lagi bini, lakinya ninju dinding meroboh rumah langsung. Mati tertimbun orang. Apa-apa nggak perlu masak, tinggal telepon. Halo. Tolong CD 3 ya Pak Haji kok. Kok nggak pakai assalamualaikum Pak Ustadz? Orang kaya nggak pakai salam nggak apa-apa Pak. Itu lah orang kaya. Si Antoyo suruh antayo, yang lain mereka nggak tahu alamat Pak Haji. Yo 3 CD. Tahu CD bu? Cincang daging. Ayo, kok dari Batipu kok? Batipu Adi Sucipto. Cincang ayam pagi-pagi situ sederhana loket. Syukur lu Ustaz, dulu syukur. Inilah jauh panang. Nah, main telepon aja. Nggak ada main-main ke hotel kolam renang, di rumah kolam renang. Tuh kemarin tuh ada Bu Haji beli rumah 3. Nah, harga satu rumah tuh 2, sekian miliar. Balinya 3 langsung. Udah umuran kayak nenek-nenek, tapi duitnya banyak. Nah, bayangkan tuh. Ada kolamnya. Buat apa? Kata anaknya. Untuk apa, Mak? Untuk invest. Kata nenek itu. Invest apa ya lewalang mati. Tapi itulah tuh godaan harta tuh. Harta tuh bikin awak merasa muda terus padahal udah tua. Hati-hati. Udah tua. Tak lagi mati, dikira mati itu enak. Uritun nar. Fara'aitu aksar ahliha. Aku melihat neraka. Lalu yang aku saksikan, kata Rasul, banyak orang-orang kaya di neraka. Orang kaya yang masuk surga sedikit. Orang kaya masuk surga ada, bukan ada. Tapi yang masuk neraka banyak. Nah, lantaran harta tuh. Enak bu, jadi orang besar model kedua nih. Sopir, enak. Tapi banyak orang mengira dengan harta banyak pasti bahagia. Saya tanya ibu-ibu, pasti bu? Orang banyak harta itu bahagia pasti? Awak mengira dia udah bahagia coba. Mau mandi di kolam renang ada di rumahnya. Pergi kemana-mana mobil tinggal pilih. Mobil yang saya sebut-sebut tadi itu enggak ada tuh, Avanza enggak ada, Karimun enggak ada, Panther enggak ada, Alphard tuh minimal lah. Kalau mau yang merek biasa Wuling, tapi Almas. Ya Almas ya. Yang diduitkan pakai HP nanti ya. Apa anda lo tahu, udah sosok tahu. Ngidup pakai HP ya enggak tuh. Kalau enggak tak laku, dibikin kelebihan begitu, enggak laku. Tuh menyaingi merek-merek besar. Nah, ke narkoba juga dia suami istri, betul bu? Ke narkoba juga suami istri. Kemana-mana tinggal pesan tiket. Pesan tiket bukan dia pula, tinggal bilang sekretaris,
beliin tiket dong, mau kemana Pak? Singapura. Hilang-hilangkan stres. Nah Pak tuh siapkan tiket. Udah Pak. Kapan? Sore nanti Pak. Nah, siapkan barang-barang. Nah, seprinya pula lagi nyiapkan. Sekretaris pribadi. Enak. Tapi, harta yang banyak kalau tidak digunakan di jalan Allah bukan menyelamatkan. Nah, kita yang hidupnya susah di dunia ini jangan minder. Kan banyak yang begitu tuh, ada acara arisan, ibu tuh duduk di pojok bunyi gitu. Acara wirid-wirid BSKM di luar di rumah, bapak tuh di pojok lagi gelap-gelap duduknya. Itu kerja apa tuh? Nyamuk. Mangga situ duduk Pak, saugan wa ustaz orang susah, wa belakang aja lah. Loh kok gitu? Malu Ustaz. Tidak boleh gitu, keluar dari persembunyianmu, angkat kepalamu, busungkan dadamu. Kamu penghuni surga. Kita nggak punya apa-apa, mau ditanya apa-apa coba? Orang nggak punya apa mau ditanya? Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak pertanyaan. Besok dulu di akhirat, lewat saya. Ibu susah dulu kalau nggak salah ada malaikat. Iya malaikat, masuk. Apa susah juga kan? Iya masuk. Tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk. Lewat apa yang kayu itu? Apa? Psikolog Pak. Banyak tanyanya. Foto dari mana duit foto tuh? Foto tuh kemana saja dibawa? Rupo ditanya foto apa dulu kemana saja Pak bawa? Pulau Cinta katanya, Sungai Hijau, Acorocok, Heritage apa? Ya Asia Farm ya, Asia Farm. Yang ada ikan-ikan dia. Tuh dekat-dekat awak sini. Tidak ada mobilnya ke masjid. Menjemput ustadz pun tidak. Mobil tuh. Tidak, ini kisah nyata. Pernah kejadian nih. Diundang acara tablik akbar. Hujan lebat. Jamaah ramai. Tidak mungkin dong diundur besok. Lalu pengurus nelpon, jemaah ramai Ustaz, bagaimana nih? Ya kita lanjut, tidak mungkin besok tidak datang lagi orang. Tapi tolong jemput saya tidak punya mobil. Udah berembuklah pengurus, nolak sadonya. Nolak, nado namu aja ku Ustaz. Ani masuk zarugo aja. Apa lah Pak? Onde wak baru pulang baru. Apa Pak? Oto baru sudah warna cuci. Apa Pak? Tolong servis ledo. Semuanya beralasan. Seorang bapak, ambo jepi kan. Bapak tuh cerita di mobil, ndak ada orang mau jepi Ustaz. Tulak pengurus tuh. Ambo yang jepi, ambo mantau kan. Apa tuh lah masuk surga jadinya ndak pengurus saja lah. Itu ndak Baitul Aras tuh ya. Kalau Baitul Aras ambo jamin dijepi. Turun tangan langsung mengurus. Itu masjid yang itu tuh. Untung tak saya ingat nama masjid tuh dan di mana lokasinya, lupa saya dah. Untung kalau ingat ada tersebut pula tuh. Sama nama-nama pengurusnya sekali disebut. Parah. Dan itu ditanya tuh, harta tuh. Pakaian kita ini ditanya, ibu-ibu baru beli baju tuh bawa ke masjid. Bapak-bapak juga baju baru tuh. Pernah bawa ke masjid enggak nih baju? Enggak kan? Bek garajo nanti itu. Maka kita yang susah, enak besok. Enggak banyak pertanyaannya. Syukur sebenarnya. Nah, kita yang lapang bantu yang sempit. Kita yang senang tolong yang susah. Itu yang membuat kita besok mudah. Ditanya tapi sebentar. Mobil masjid mereka
tanah, saya bangun pesantren mereka enggak. Ruko saya kasih Baitul Aras 1. Rukonya dikasih masjid supaya masjid enggak susah lagi cari dana. Rumah petak gratis. Pak tuh. Masuklah kata malaikat. Nah, masuk juga. Tak lama ditanya tapi enggak lama. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga, ada orang besar karena dibesar-besarkan orang dan berusaha setengah mati untuk mendapatkan kebesaran itu. Dia nggak besar sebenarnya dan tidak ada modal buat dibesarkan. Tapi ada orang yang membesar-besarkan dia, orang-orang tertentu yang membesar-besarkan dia. Sebenarnya dia bukan besar. Apa sih kelebihannya? Di setiap sudut jalan ada balihonya. Siawananya, apa mana kehebatannya, kelebihannya. Nah, tapi dibesar-besarkan. Orang-orang yang membesarkan karena ada maksud dan tujuan. Nah, ini berlaku sekali 5 tahun ini. Kalau udah masuk masa itu, nah ustaz-ustaz laku itu. Kiai-kiai terutama, kiai-kiai yang ada pondoknya, ada kawan loh, pakai Pajero Squad dia sekarang. Dia anak tim sukses. Ini serius ini. Dia yang ngomong kok, Pak Yai itu yang ngomong. Niki Pak Yai, niki dari, ini bilangnya dari Bapak Ke. Enak kan? Kawan kan banyak kiai-kiai, yang satu lagi itu tidak mau dia datang tuh calon bupati ke dia, tidak pernah datang. Nah, rumahnya rumah biasa aja. Apa kata calon bupati itu? Ini nanti kita tukar ya Pak Yai. Loh kok tukar-tukar apa? Ini rumah saya kok kamu yang mau nukar? Katanya. Pura-pura baik lah. Itu Pak Yai itu yang cerita tuh. Pergi umroh waktu itu. Rumah saya dia pula mau nukar-nukar katanya. Biar aja ke seperti itu. Saya kalau mau nolong sampean tulus, nggak usah dibayar lagi pertolongan saya. Cuma kalau sampean nanti duduk, tolong tuh masyarakat, bantu, jangan janji-janji aja. Ibu dan bapak yang saya muliakan, adapun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan, tidak karena harta benda dan kekayaan, tidak juga karena dibesar-besarkan oleh kita umatnya ini, tapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sekali Allah membuat seseorang besar, selamanya orang ini akan terus besar, besar dan besar. Bagaimanapun usaha orang-orang untuk membuatnya kecil, nggak bakal kecil. Itu yang bikin kartun kartun Nabi itu, mati buruk matinya, tak sapi tak bakal tuh mengui, dah atu. Rasul tambah mulia terus dia, karena beliau dibesarkan oleh Allah. Tapi sekali Allah menghinakan seseorang, merendahkan seseorang, mengecilkan seseorang, bagaimanapun usaha orang-orang untuk membuatnya besar, tidak bisa besar. Sebutlah nama Fir'aun. Fir'aun besar karena jabatan, kekuasaan. Lupa dia. Hati-hati kalau kita menjabat, bisa lupa kita. Iduk sanang lupa sama kawan, apa namanya? Iduk sanang lupa sama kawan, apa namanya tuh? Baruak. Baruak gitu tuh. Tidak percaya ibu-ibu, bawa tuh pisang setandan, ibu kasih baruak-baruak yang di
kelok 9 tuh. Lah kelok sampai masih banyak tuh. Masih lah. Si lengah ibu ini dirampasnya nih. Kita nengok situ ngasih nih, ada di sini, ada di belakang, ditariknya tuh. Mambu dia langsung. Mambu dia. Ditinggalkannya kelompoknya. Pernah ibu-ibu lihat monyet bagi-bagi pisang? Yang dirampoknya itu dipanggilnya kawan-kawannya. Oh, yang siko. Nah, kuang cie ya, bagi-bagi. Nggak ada. Dinikmatinya sendiri. Kalau udah senang lupa sama kawan, baru tuh. Dia bukan baru, sifat baru ditirunya. Termasuk kita. Udah senang lupa sama kawan. Ustadz korban, makanya gitu ngomong, gitulah kira-kira. Ambil curhat supaya lapang juga ada dane. Ustadz tuh ada yang sakit, ada yang sehat. Yang sehat karena lepas ngomongnya. Nah, ini dilepaskan biar tidak ditahan. Pulang saya. Begitu akrabnya Wah. Udah duduk dia lupa sama kawan. Sering datang kemari, telepon kek. Gua nggak harap duit lu. Gua harap suara lu negurin gua, manggil nama gua. Kawan-kawan waktu ketek gitu ya, tapi tidak lupa mereka. Segan mereka. Pegang aja kepala saya ini kepala yang dulu nih. Ngomong pun takut-takut, wah Ustadz ini. Aku kan masih yang dulu. Duduk sini, foto kita, rangkul saya. Kita berkawan. Nah, tapi tidak lupa kawan tuh. Dia usaha tas. Usaha tas saya bilang, kau kanakan ke sekolah kawan. Kirimkan foto tuh. Nah, gitu langsung. Jadi bueknya tas, gambar anak di tas tuh. Itu pula dia. Kirimnya langsung. Karena dia bisa, memang itu usahanya. Kalau nyendak usaha tas kok suruh buat tas, mah bisa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Fir'aun dikecilkan oleh Allah. Sampai hari ini tidak ada orang minat ngasih nama anaknya Fir'aun. Nggak ada. Tapi kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengar, ini ada yang Muhammad namanya nih. Ada Muhammad Masril udah disemati. Nama Muhammad laku keras. Nah, laku keras. Fir'aun ada. Carilah di komplek nih. Tapi di komplek ini kita tahu komplek mana dekat-dekat sini. Tidak ada yang nama Fir'aun. Temui RT yang ada, dikumpulkan. RT, ada warga RT tidak anaknya nama Fir'aun. Pasti kata PRT wang bagaram atau PRT. Warga den orang elok, ndak ada nama Fir'aun loh. Nggak ada kan, ndak ada yang minat. Nah, sebutlah nama Qarun. Qarun, jangan ditanya bagaimana kayanya Qarun. Ini Qarun besar karena harta. Tapi lupa dia dari mana asalnya, bagaimana dia dulu. Lupa. Fir'aun lupa diri karena jabatannya, Qarun lupa diri karena hartanya. Kita umpama punya tanah di Panam, tanah luas, nah supaya tidak diganggu-ganggu bikin parit keliling, kerok, bayar traktor tuh apa namanya tuh, kerokan tuh masuk. Pas galian terakhir, terbawa peti, dibuka isi dinar-dinar tuh, duit-duit lama tuh. Nah, harta siapa tuh? Nah, Mbak, harta Qarun. Qarun ditanam di Mesir, keluar di Rimbo Panjang. Hartanya, saking kayanya itu Qarun tuh. Bukan kaleng-kaleng kayanya, tercatat sepanjang sejarah itu. Tapi karena dia dengan hartanya malah jauh dari Allah, Allah hinakan dia sampai hari ini hina. Nggak ada kan orang mau ngasih nama anaknya Qarun. Kalau ada lah di komplek ini besok ibu-ibu ngasih nama anaknya entah Fir'aun entah Qarun, pasti ketawa orang sekomplek. Pasti jadi bulian. Kena bully tuh. Ibu tuh nenek tuh
Cucu ni siapa nama? Korun kayu sebili. Kena bully. Tapi Rasulullah besar karena dibesarkan oleh Allah. Tinggal pilih, kita mau besar dibesarkan oleh apa? Kalau ingin dibesarkan oleh jabatan, maka kejarlah jabatan itu dari sekarang. Kalau perlu linking up, kicking down, menjilat ke atas, menginjak ke bawah untuk dapatkan jabatan. Banyak orang begitu sekarang. Dijilek-jileknya lihat deh supaya SK keluar. Jilek-jileknya suka menjilek itu apa? Ambon nak nyabik anjing dong. Ambon dia nyabik kucing. Menjilat, menginjak ke bawah. Nah di bawah diinjak biar nggak bisa naik. Nah dia mau dapatkan jabatan. Kalau ingin dibesarkan oleh jabatan, kejar dari sekarang. Besarlah dengan jabatan itu. Kalau ingin dibesarkan oleh harta, kumpullah harta itu sekarang. Tidak usah pagi-pagi, kumpul aja. Kumpul, nengok konten-konten orang artis-artis kaya itu, tengoklah beli auto kata jadinya kan. Beli auto, jual auto lama, auto baru. Ada keluaran baru beli. Enak aja nih mengeluarkan duit. Berapa nih? 6M, 6 miliar beli. Nah, ngiri Ustaz? Enggak. Untuk tontonan aja. Dan nengok-nengok aja. Malah awak kasihan. 6 miliar untuk beli mobil. Nah, untuk masjid berapa? Aku ngasih kok Pak Ustaz cuma 1M. Nampak? Kok beda? Buat Allah cuma sekian doang. Nanti ada lagi kawannya datang beli jual mobil, beli lagi. Ini berapa? 2M aja, 2M. Selo aja. Beli lagi. Transfer lagi. Tapi kalau kita ingin dibesarkan oleh Allah, satu saja syaratnya, ikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti beliau, maka besarlah kita, dibesarkan oleh Allah. Terakhir, seberapa besarkah beliau, Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Dalam bukunya yang berjudul, ini judul asli saya bacakan, The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Penulisnya Michael Hart. Apa kata Michael Hart? Menyimpulkan. Itu hasil penelitian tuh, disimpulkan jadi buku. Dari sekian miliar manusia di bumi ini, hanya ada 100.000 orang saja yang luar biasa. Tapi yang dahsyat pengaruhnya sampai hari ini hanya ada 100 orang saja. Siapa mereka? Baca bukunya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih, dipilih, tiada tanding, tiada banding, menempati urutan pertama. Padahal Michael Hart bukan Muslim. Banyak orang protes saat dia menempatkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Banyak yang protes. Ono apa ini? Kamu dibayar ya? Kamu diiming-imingi ini ya? Kata si Mike, enggak. Aku peneliti, aku fair, lama meneliti.
segala macam sumber. Tidak ada yang bisa menandingi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia aku tempatkan di urutan pertama, nabinya orang Islam. Ketika ditanya mengapa kau memilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Muhammad lahir, Makkah bukan apa-apa. Nama Makkah tak dikenal di Mesir, tak disebut di Persia, tak dibicarakan di China, tak pula di Roma. Ini pusat peradaban dan kebudayaan waktu itu. Ini dah maju nih. Cina itu dah maju dari dulu. Iran juga, Persia maju dari dulu. Mesir juga, Roma juga. Tapi nama Makkah tidak ada orang membicarakannya, tidak dikenal. Nah, setelah Muhammad lahir, besar sampai hari ini lihatlah, Makkah termasuk kota yang paling banyak dikunjungi, paling ramai dikunjungi. Covid lah situ tiba aja orang ke Makkah. Ini kalau normal lagi nih ya, pada datang nih. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang banyak-banyak duit nih. Jangan sebelum mati belum pernah ke tanah suci. Rukun Islam itu 5. Daftar haji, pergi umroh. Kenapa harus pergi umroh juga Pak Ustadz? Siapa tahu umur ini tidak sampai untuk berangkat haji. Lama nunggunya. Sekarang 20 tahun nunggu. Ibu mendaftar umur 55, berarti berangkat umur, nah itu 75, dan dalam kubur sudah baru berangkat. Nah, pergi umroh. Nah, lihat bagaimana Muhammad mewarnai. Kita kasih satu contoh. Ini 2 menit aja. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mesir azan, disambut di Amerika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut di Asia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana terdengar suara azan. Di mana-mana di atas dunia banyak orang mendengar azan. Dulu cuma dari situ doang, tapi sekarang azan di mana-mana. Lihat bagaimana ajaran Muhammad mewarnai. Apa yang terjadi ketika suara itu berkumandang? Setiap orang yang merasa dipanggil dan terpanggil pasti mencari sumber suara. Yang merasa dipanggil dan terpanggil, carinya tuh, kurang azan. Berhenti tuh. Semuanya mencari air. Sedunia mencari air. Lain cerita kalau nggak ketemu air, atau nggak boleh kena air. Sedunia cari air, cuma dengerin suara itu doang. Mbak, Isa, Yesus, nggak bisa begitu. Tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia lah. Nah, kalau nggak ketemu air, mereka cari debu pada tayamum. Setelah itu apa? Ketemu air, melakukan gerakan yang sama. Cuci tangan, kumur-kumur, bersihin hidung, semuka sama sedunia, rapi. Kemudian menghadap ke arah yang sama, kiblat namanya. Melakukan gerakan yang sama, sholat namanya. Lalu kata Mike, inti dari semuanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam dengan akhlak. Makanya banyak yang tertarik dengan akhlak, dengan budi pekerti. Kalau kita maulah membaca sejarah beliau satu persatu, aduh dahsyat akhlak beliau itu. Rugi
orang-orang yang memilih jalan lain selain jalan yang ditempuh oleh Muhammad SAW. Beruntunglah kita yang sudah terpilih ini. Nah, jangan keluar dari jalur ini, jalan ini. Inilah jalan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan di tempat yang terbaik, berakhir dengan akhir yang terbaik insya Allah.